Halo pemirsa, ini adalah aplikasi POS, yang mana aplikasi POS ini dapat digunakan baik di Windows, Android, baik di tablet maupun di handphone. Tetapi untuk support print Bluetooth itu hanya support ketika di Android ya, karena saya menggunakan API-nya RoBT dan baru support di Android saja. Pertama-tama untuk penggunaan POS itu kita bisa mengklik ini, kemudian mengisi customernya siapa, lalu kita simpan, maka baru kita bisa memasukkan item-item yang akan dimasukkan ke dalam POS seperti ini. Kita juga bisa memfilternya jika produk kita sudah banyak, biar tidak terlalu banyak scroll ya. Oke, seperti ini. Di sini sudah ada totalnya, belanjanya 17.000. Jika mau ada diskon itu kita bisa menambahkan di sini. Bisa kita tambahkan di sini. Di sini ada fitur untuk print stroke, kemudian di sini ada untuk menyimpan. Kita juga bisa semisalnya mengeditnya, mengedit. Dengan mengklik itemnya kita bisa mengeditnya langsung, atau kita juga bisa mendelete-nya. Misalnya itu ada kesalahan ya, tinggal di delete seperti ini. Maka di sini juga total belanjanya dia akan berkurang. Lalu setelah itu kita bisa menyimpannya. Klik simpan, maka kita akan memulai pembelanjaan berikutnya. Lalu fitur yang lain adalah kita memiliki fitur data produk, tentu saja. Jadi kita bisa kategorikan produk-produk kita sesuai dengan apa yang mau kita jual. Dan untuk POS ini itu memang dirancang bukan untuk produk yang ada inventorinya, artinya seperti pembelian barang jadi kemudian dijual lagi, itu tidak. Jadi ini lebih ke penjualan yang sistemnya itu ada sistem produksinya. Makanya di sini tidak ada stock in, tetapi adanya adalah pembelian bahan baku. Misalnya pembelian bahan baku bisa saja kita buat per bagian, misalnya bisa per item, dan juga bisa kita buat per langsung, totalnya langsung juga bisa. Seperti ini untuk pembelian bahan. Lalu kita juga di sini ada grafik, menunjukkan penjualan dan pembelian. Kemudian untuk histori penjualannya masuk ke menu order. Di menu order adalah kita grupkan berdasarkan tanggal ya, berarti tanggal 12 itu ada penjualan 21.000, kemudian tanggal 13 itu ada 291.000, seperti itu. Lalu kemudian untuk menu pengaturan itu yang pertama untuk setup, jadi kita menentukan akun penjualan kita itu pakai akun penjualan yang mana. Kemudian juga akun pembelian bahan itu yang mana. Kemudian ukuran printernya itu mau yang 58 atau yang 80 mili. Kemudian home screen kita, karena aplikasi ini itu nanti untuk dipublish, jadi masing-masing pemilik aplikasi dapat mengganti home screen di depannya masing-masing. Kemudian email owner ini diisi dengan notifikasinya mau dikirim kemana. Pengiriman email pada saat
laporan ya, penginputan laporan oleh kasir. Kemudian di sini ada menu slice, ya ini untuk mengatur seluruh aktivitas di aplikasi kita, yaitu apakah dia bisa melihat semua data, apakah menunya apa saja yang bisa dilihat berdasarkan role. Jadi kalau role-nya super admin itu bisa lihat semua data dan dapat mengakses semua tombol. Sedangkan untuk front office itu dibatasi hanya bisa melihat produk, pos, grafik, dan laporan. Nah, kemudian settingnya, kemudian kita bisa setting, misalnya tombolnya dia bisa untuk laporan dia bisa menambah, bisa mengedit, misalnya untuk order produk bisa melihat saja, mungkin itu saja ya, yang lainnya tidak diperbolehkan, maka aksesnya seperti ini. Kemudian kita simpan. Nah, kemudian menu selanjutnya adalah user, yaitu daftar. Kita bisa menambahkan user tergantung dari level orang tersebut, bisa dia mengakses tombol add user atau enggak. Jadi bisa kita atur secara dinamis dari dalam aplikasi sendiri. Lalu profil di sini kita bisa lihat saat ini yang sedang menggunakan aplikasi itu siapa. Kali ini saya sebagai super 001 dengan level super admin. Kemudian saya bisa mengganti password langsung di sini jika mau. Lalu itu fitur untuk profilnya. Lalu kita bisa menambahkan ke jurnal umum hasil dari penjualan. Kita mau masukkan ke jurnal umum, kita masukkan penjualan barang ya, masuknya tadi sebesar 285.200. Kemudian kita simpan untuk tanggal 13. Nah, kemudian kita masukkan lagi yang penjualannya masuk ke petty cash misalkan. Ya, tadi 385.200 ya. Oke, kita simpan. Nah, di sini sudah balance ya antara debit dan kreditnya. Kemudian kita mau input yang pembelian bahannya. Pembelian bahannya tadi pakai 730 ya. 731 di sini 160.000. Nah, nanti lawannya kita akan, oh ini salah nih, ini petty cash-nya kelebihan, makanya tidak balance ya. Kalau tidak balance maka inputan berikutnya akan salah. Oke, kita edit dulu untuk yang petty cash-nya, itu kita edit jadi 285. Oke, kita simpan. Maka debit kreditnya sudah dicek balance. Oh salah, 285.200. Oke, lalu kita masukkan tadi yang pembelian bahan ya, 731 tanggal 13 sebesar 160. Nah, dia masuk ke kelompok nomor 4. Kita ambilkan dari mana untuk yang pembelian bahan, kita masukkan 160 dari petty cash juga misalnya. Karena dia ngeluarin maka dikredit 160.000. Oke, simpan. Sudah balance, dicek debit kreditnya. Lalu kita bisa cek di neraca lajurnya. Jadi di sini ada laporan laba rugi dan di sini neracanya. Seperti ini. Oke, jadi di sini juga bisa kita lihat buku besarnya.
Jika kita pilih ini, nantinya bisa dipilih jadi sesuai dengan akun-akun mana yang akan masuk ke sini. Oke, saya kira itu saja untuk demo aplikasinya. Jika Anda tertarik untuk memesannya, silakan hubungi kontak di kolom komentar. Terima kasih.